Apa saja prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pembelajaran lembaga PAUD formal dan non-formal? Bagaimana teknik pembelajaran yang tepat digunakan di lembaga PAUD formal dan non-formal? Mengembangkan kemampuan kognitif, sosial emosional, dan motorik anak usia dini, meningkatkan kesadaran dan partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran anak, meningkatkan kualitas lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak usia dini, meningkatkan kemampuan lembaga PAUD dalam merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD. Pendidikan formal diselenggarakan secara sistematis, terstruktur, berurutan, dan berjenjang dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sementara itu, pendidikan non-formal terlaksana di luar sistem persekolahan dan dilakukan secara mandiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas. Pendidikan non-formal lebih bersifat fleksibel, efektif, efisien, dan instrumental. Beberapa jenis bermain yang dapat diterapkan, di antaranya bermain sosial, bermain sendiri, bermain paralel, bermain asosiatif, bermain kooperatif, dan bermain soliter. Ada beberapa cara belajar yang dapat dilakukan siswa tidak merasa bosan dan jenuh. Beberapa tips yang menjadi panduan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang pertama, yaitu metode belajar sambil bermain. Kedua, adakan kegiatan outdoor. Ketiga, belajar sambil bernyanyi. Keempat, belajar sambil mendongeng. Dan kelima, menggambar atau mewarnai sambil belajar. Teknis pembelajaran yang pertama itu ciptakan iklim yang nyaman buat anak didik. Kedua, beri pertanyaan yang mudah dijawab. Ketiga, biarkan siswa mengetahui pelajaran sebelum kelas dimulai. Dan keempat, ada controlling. Dalam setiap pembelajaran di sekolah, seorang guru itu pasti menginginkan siswa atau peserta didik mereka rajin, aktif dalam proses pembelajaran. Tapi untuk mencapai pembelajaran yang aktif di dalam kelas itu pasti memerlukan cara-cara yang sudah sangat banyak sekali proses pembelajarannya, sehingga peserta didik dapat terdorong untuk melakukan timbal balik yang memuaskan dari peserta didik. Beberapa cara atau metode untuk membuat pembelajaran di sekolah atau di kelas itu aktif dalam proses pembelajarannya. Bagaimana cara untuk mencapai pembelajaran yang aktif di kelas? Guru tidak hanya menggunakan salah satu cara, tapi boleh dikombinasikan sesuai dengan materi yang akan diajarkan oleh guru dalam kelas, dan masih banyak lagi metode-metode pendekatan, media, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah pertama, meningkatkan kualitas guru dan pendidikan. Pastikan guru dan pendidik memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. Kedua, mengembangkan kurikulum yang relevan. Pastikan kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan anak usia dini dan sesuai dengan standar nasional. Tiga, meningkatkan partisipasi orang tua. Pastikan orang tua terlibat dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih.